Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai persamaan Schrödinger. Oke, persamaan Schrödinger ini muncul karena pada kita sudah membahas mengenai gelombang, ya, gelombang dan partikel. Yang salah satu yang menginisiasi atau memulai persamaan pada gelombang ini adalah de Broglie. De Broglie ini dia menyatakan bahwasanya lambda partikel itu sama dengan H per V. Tekanan Planck ya. Di sini tekanan Planck sama dengan H per M kali V. Namun di sini kita tidak bisa mengetahui fungsi gelombang yang mana yang harus kita tentukan. Sehingga muncullah persamaan Schrödinger. Tepatnya ini ditentukan oleh Erwin Schrödinger namanya. Erwin Schrödinger. Oke, Pak Erwin Schrödinger ini dia menentukan persamaan Schrödinger pada 1925. Dia menentukan bahwasanya kita bisa merumuskan fungsi keadaan baik itu dalam keadaan stasioner atau diam atau dalam keadaan dia sedang bergerak maksudnya. Ya. Yang pertama, pada keadaan stasioner atau dia diam, ya. Jadi keadaan di mana partikel mempunyai satu dari energi yang diperbolehkan. Dia mempunyai satu dari energi yang diperbolehkan. Jadi misalnya di sini kita mempunyai dua persamaan, jadi time independent Schrödinger dan time dependent Schrödinger. Independent artinya dia tidak tergantung dengan waktu. Misalnya di sini kita mempunyai sebuah energi, ya. Di sini kita mempunyai energi level dari energi 1, 2, 3 sampai energi tak terhingga. Pada time dependent Schrödinger, jadi di energi E1 merupakan ground state atau energi awalnya, energi level bawah, ya. Jadi energi diperbolehkan mengisi tempat elektron. Jadi di yang pertama ini hanya diperbolehkan mengisi tempatnya yang pertama. Misalnya kalau kita mengetahui struktur Lewis atau dinamika kuantum, 1, 2, 3. Oke, jadi kulit elektronnya ya. Di kulit elektron ini kita akan mempunyai inti di sini, dan masing-masing elektron nanti harus mengisi masing-masing tempatnya. Misalnya dia ada 2, sini ya, di kulit pertama, dan maksimal jumlahnya n sama dengan 2. Di kulit kedua maksimal adalah 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Misalnya ternyata di kulit kita mempunyai misalnya ya untuk atom Na. Na nilainya adalah 2, 8, 1. Jelas ya. Kita tuliskan di sini, kita gambarkan Na 1, 2, 3, 4. Oke. Katakanlah kita memilih 4 kulit di sini ya. Katakanlah di awal ada 2, 1, 2. 2, berarti penuh ya. Selanjutnya di kulit kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya yang ke-7 atau ke-8 ini dia loncat ke sini. Jadi di sini cuma ada 7 tuh. Maka cuma ada 7. N sama dengan 7. Maka dia tidak boleh untuk menjadi 7. Maka dia harus mengisi terlebih dahulu. Baru nanti muncul di sini. 8 baru 1 muncul. Ya. Makanya di sini dia ini nilainya adalah Na+. Dia kelebihan elektron di sini. Nah, apabila dia ketemu dengan Cl yang nilainya adalah kekurangan 1 elektron di sini, maka dia akan bermuatan ionik NaCl. Jadi Na akan mendonorkan 1 elektron bagi Cl. Namun dia tidak boleh loncat energi levelnya. Oke. Nah, dia nggak boleh loncat. Jadi energi hanya diperbolehkan mengisi tempat elektron. Jadi dia tidak boleh mengisi tempatnya yang lain sebelum terpenuhi tempatnya. Oke.
Jadi energi yang terkuantifikasi atau fiksasi dia dapat dihitung. Jadi energinya S1 sampai E tak terhingga dia dapat dihitung di sini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan detail bahwasanya E kontinu berarti mulai dari S1 gitu ya, sama dengan E tak terhingga. Jadi 1, 2 kontinu maksudnya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Tak terhingga berarti dia yang paling tinggi. Sehingga E kontinu sama dengan dikurangi E1 sama dengan W. Oke, W di sini itu adalah dikalikan V dalam bentuk menit, gitu ya, atau V ya. Sehingga HV di sini adalah E aksen dikurangi E1 sama dengan E aksen minus E kontinu tambah E kontinu plus E1. Sehingga kita mendapatkan nilai H kali V sama dengan setengah ME kali V kuadrat plus V. Nah, dari sini muncul yang namanya persamaan Schrödinger. Oke, jika dalam persamaan fisika kita mengenal yang namanya Newtonian atau persamaan Newton, bahwasanya gaya itu perkalian antara massa kalikan dengan percepatan di sini. Jadi ini hanya dalam bentuk persamaan fungsi vektor, ya, atau misalnya kita punya sebuah sampel, kita timbang, kita pasti akan mempunyai berat di gram, kilogram. Jadi itu merupakan satu satuan besaran fisika. Namun untuk besaran yang dalam bentuk kuantum, kita harus merumuskan secara sendiri. Sehingga di sini persamaan Schrödinger itu mempunyai persamaan bahwasanya yang pertama tuliskan H topi. Kalau ini bentuknya H topi ya. H topi dikalikan dengan PSI atau fungsi gelombang. Ya teman-teman boleh memanggilnya psi ya. Tapi jangan ngomongnya Partai Solidaritas Indonesia. Oke, fungsi gelombang psi gitu ya. Ini Hamiltonian namanya. Di sini untuk psi adalah fungsi yang belum diketahui nilainya. Dia menyatakan sistem 3 dimensi pada fungsi gelombang. Nah, inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh de Broglie. Oke. Sama dengan E energi dikalikan psi. Inilah konstanta yang belum diketahui. Dua konstanta yang belum diketahui ini antara E dan psi ini dinamakan dengan fungsi skalar. Oke. Apa itu fungsi skalar? Fungsi skalar adalah fungsi yang dia besaran yang hanya atau nilai yang hanya mempunyai besaran, misalnya massa atau muatan listrik. Misalnya kecepatan. Ya, kalau kecepatan kita mengukurnya dengan apa? Kalau tadi dengan kecepatan saya per second, jadi kecepatan. Ya. Jadi saya mobil bergerak, kita bukan lagi menentukan dalam keadaan volumenya berapa atau berapa beratnya, namun kita menggunakan fungsi kecepatannya berapa, apakah dia lambat, apakah dia kencang. Ya. Yang kedua, jadi kita memiliki besaran vektor atau besaran fisika yang memiliki besaran, misalnya gaya, berat, gitu ya. Jadi beda fungsi skalar antara fungsi vektor. Oke, ketika satu partikel, misalnya kita memiliki atom hidrogen di sini ya, dengan massa m bergerak dengan satu dimensi x dan direksinya x, bisa ke atas, kanan, kiri, bawah atau samping, gitu ya. Jadi pada energi potensial itu kita bisa melambangkan Hamiltonian topi kalikan psi sama dengan energi dikalikan psi. Tadi ini fungsi skalar. Di sini kita bisa menjabarkan kita dalam bentuk detailnya adalah H bar. Jadi artinya H ini adalah H bar. Kemudian minus H bar pangkat 2 dibagi 2M dikalikan D pangkat 2 psi dibagi dengan dx pangkat 2 kalikan V x psi sama dengan E kalikan psi. Sehingga di sini kita bisa menyamakan nilainya sama dengan minus H bar pangkat 2 bagi 2M kalikan D pangkat 2 dx kuadrat plus V X. Ini dikeluarkan nilai psi-nya. Sama dengan E kalikan psi. Di sini kita bisa mengetahui nilai H bar itu sesungguhnya adalah H tadi tetapan pelang ya, dibagi dengan 2pi di sini. Oke. Nah, nantinya setelah ini kita akan latihan soal. Oke.
Kami di sini pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.